adalah hal pertama nggak sih buat Kak Igun, belajar mendalami tugas baru dari seorang produser, dan itu perjalanannya seperti apa, pusing-pusingnya seperti apa, dan mungkin ini juga jadi hal baru juga gitu. Apa sih yang didapat dari pembelajaran dari seorang produser tuh, dari sosok Kak Igun, dari Kak Igun yang mungkin apa? Untuk Andina Juli mungkin apa ya? Ini model iya, nyanyi juga iya gitu. Ini single kedua jalan, atau mungkin juga pastinya ke depan akan merilis single-single berikutnya. Ini apakah akan fokus ke musik atau mungkin fokus ke model gitu? Kalau misalkan harus pilih salah satu, dan mungkin musik juga jadi salah satu pimpinan Juli juga sudah ada. Nah, makasih. Oke, kalau dari saya ini adalah orang yang paling suka mencoba banyak hal ya. Dan setelah aku memutuskan untuk membuat sebuah platform di industri beauty pageant di Yayasan Dunia Mega Bintang, Miss Mega Bintang, saya melihat bahwa potensi dari anak didik saya itu harus dikembangkan dan terus berkembang. Jadi saya ini juga harus siap untuk mencoba dan belajar banyak hal. Jadi kalau misalnya di musik, karena saya juga pernah buat single dan banyak juga di sekeliling saya orang-orang musik yang membantu lancarnya perjalanan anak-anak saya. Seperti contohnya Andina di single pertama, Andina didukung penuh oleh Titi DJ, diberikan lagu sama Titi DJ yang berjudul Mahkotaku gitu. Dan justru kenapa awalnya aku dengan Titi DJ, karena memang Titi DJ lah yang menawarkan kepada Andina untuk membawakan lagu itu gitu. Jadi Andina ini memang rezekinya memang Masya Allah gitu. Bukannya kita yang minta-minta, tapi orang yang menawarkan diri gitu. Jadi aku melihat di saat Tuhan kasih banyak pintu kesempatan baru buat aku, kenapa aku nggak mencoba ngegas juga gitu kan. Dan Andina ini adalah percontohan pertama gitu ya dari angkatan di Miss Mega Bintang. Dan adik-adiknya justru banyak yang punya potensi juga di dunia tarik suara. Ada yang alirannya menuju dance music, ada yang lagunya ballad gitu. Jadi karena saat ini aku udah merger perusahaan dengan salah satu label namanya Passion 5. Jadi anak-anak aku dari sekarang tuh mereka sudah mulai mencari lagu. Jadi hidupnya udah di dalam studio juga. Jadi Andina ini sekarang belajar main gitar, belajar main piano, ngulik-ngulik lagu gitu kan. Jadi memang aku nggak mau mengarahkan dia full di dunia modeling. Tapi aku rasa di Indonesia nggak ada penyanyi yang tingginya 180 bentuknya sesempurna ini. Mohon maaf para penyanyi yang sudah hadir ya. Karena rata-rata diva-diva yang membantu karir aku selama ini nggak ada yang tingginya 180. Aku makanya gimana caranya akan ada penyanyi pendatang baru di atas panggung, looknya perfect tapi suaranya juga perfect. Jadi makanya Andina bukan hanya seperti aja mumpung tahu-tahu punya single, enggak ya nak. Jadi memang Dina tiap hari les vokal dan banyak mengulik beberapa lagu gitu. Jadi aku sendiri sebagai produser tuh punya beberapa tabungan lagu untuk Andina juga gitu. Jadi tinggal kita persiapkan kira-kira lagu itu akan kita keluarkannya kapan gitu. Dina lebih mau jadi model atau mau jadi penyanyi, lebih enak mana nak? Kalau Dina sebenarnya antara modeling dan nyanyi itu adalah dua hal yang tidak bisa lepas dari seorang Andina Juli. Karena emang dari kecil aku sudah diajarkan nyanyi juga sama kedua orang tuaku, dan yang menaikkan aku, menaikkan nama aku sampai detik ini juga dari modeling dan beauty pageant. Tapi kalau untuk disuruh milih, karena emang aku dari kecil hobi banget nyanyi, dan aku berjalan sampai detik ini karena aku yakin bahwa kalau kita melakukan sesuatu dengan rasa cinta dan kesenangan, itu bisa membuahkan hasil yang terbaik. Jadi untuk saat ini aku lagi memfokuskan diri aku untuk di dunia tarik suara, dan semoga saja ini adalah awal yang baik juga untuk aku dan bisa menghasilkan karya-karya lagi ke depannya. Baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya. Terima kasih. Saya Dedi dari Putar Bank ke Bunda ya. Andina sudah
menjadi brand ambassador yang dari website ini untuk yang beberapa artis yang beberapa ya. Kita tahu ambassador yang sudah itu kan hanya background penyanyi ya, tapi ini kan lebih ya dari modeling. Seperti apa awal pemilihan ke Adina? Satu lagi mungkin ada targetan khusus ya. Setelah ada targetan khusus ya setelah Adina menjadi brand ambassador. Jadi mungkin tadi juga udah diceritakan sama Kak Igun ya, bahwa memang aku ini udah ngelihat Sinar dari awal aku ngelihat Adina. Bahkan waktu itu aku belum tahu background story-nya kehidupan Adina seperti apa. Baru tadi di kamar hotel Dedi nanya-nanya ya ke Adina, Adina itu dari mana, gini. Wah aku yakin pas ngeliat Adina, wah ini anak Sinarnya kuat banget gitu. Makanya buat Adina, saya jadikan brand ambassador karena saya tahu Sinarnya bisa menginspirasi orang-orang banyak untuk lebih percaya diri lagi. Oke, Bunda tadi pertanyaan kedua katanya, adakah target setelah Adina menjadi brand ambassador misalnya penjualan naik 10M gitu loh Bunda? Amin ya kan. Bunda, sinar aku kurang ya Bunda. Kan sinarku sudah di sebelah. Ini jangan mancing deh. Aku tadi mau nimpalin cuma takut ya Bunda juga udah nimpalin. Oke. Sebenarnya Andina sebagai brand ambassador ya memang sudah image-nya melekat banget di Glam Shine. Yang tadi kalian menceritakan tentang Andina maupun Andina tadi yang memang dia bicarakan. Dan Andina ini memang benar-benar image dari Glam Shine, dan dia tidak hanya memperkenalkan, mempromosikan Glam Shine kepada semua orang, tapi aku yakin dengan adanya Andina, banyak orang sekali lagi yang terinspirasi, yang tadinya tidak percaya diri dengan dirinya, yang tadinya dia tidak bisa mengekspresikan dirinya. Dengan adanya Andina, orang-orang lebih bersinar. Itu sih, itu untuk target penjualan. Kalau memang Andina bisa membantu saya menjadi lebih-lebih lagi ya Kak Igun ya, pasti panjang bukan? Berlanjut ya Bunda ya. Iya. Oke, Bunda terima kasih. Tadi pertanyaan terakhir. Oke, silakan. Oke, Andina, tadi udah dijelasin. Perkenalkan dulu, nama saya Amri dari Portal Saksi Indonesia. Saya mau bertanya kepada Andina, tadi selain cuaca yang kurang mendukung, ada kesulitan lain nggak sih dalam menggarapan video ini? Misalnya ada ekspresi atau pengalaman seperti apa yang dialami Andina untuk video ini? Terima kasih. Kalau untuk video klipnya sendiri kemarin kita juga cukup tricky ya Kak, karena sebenarnya tuh faktor awal emang cuaca. Terus juga di pembuatan video klip itu ada scene dimana aku benar-benar nyebur banget ke laut. Terus itu tuh ada kayak ombak yang ketabrakan gitu. Kita pas mau ngambil scene aku jatuh. Itu benar-benar aku jatuh, kaki aku agak luka. Dari situ tapi emang benar-benar view-nya tuh bagus banget. Jadi untuk video klip ini sendiri tuh emang kita tuh kayak berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan kekayaan alam dan keindahan alam di situ. Jadi kalau untuk triki-triki yang lain nggak ada sih, cuma itu doang. Dia bohong. Dia ini sebenarnya dia nggak mau bikin video klipnya di laut karena dia ini nggak bisa berenang. Jadi dia ini kan anaknya nggak bisa nolak ya kalau bumi sudah bersabda ya, gitu kan. Jadi dia itu sebenarnya dari awal mau berangkat aja dia udah nggak bisa tidur karena Andina ini takut sama air Bunda. Dia tuh nggak bisa berenang. Jadi pas dia ditaruh di tengah laut dengan ombak-ombak nih dia udah ya gue nggak ada nih besok nih. Dia udah bener parno. Tapi aku kalau punya anak didik, kalau anak itu takut makin aku cemplungin. Jadi makanya kalau jadi anak didik aku jangan cerita punya ketakutan apa, makin aku jorokin. Jadi kita ada video behind the scene ya pas dia lagi di tangan, sebenarnya nggak dalam ya, tapi itu kan ombaknya nggak bisa kita prediksi ya. Dia bener-bener jungkir masuk ke dalam, bener-bener ke dalam laut gitu. Dia mau marah ada gue, ya kan, mau nangis nggak bisa gitu kan. Jadi ya Andina Julia begitu. Jadi dia mau setakut apapun semuanya dilakuin sama dia. Oke, yang terakhir nih ada dari media. Halo. Saya Fani, perwakilan dari teman-teman infotainment ya. Mau nanya tadi ada yang hal yang menarik yang mungkin tadi Andina agak gimana gitu ngejawabnya dari pernyataan
Kak Igun sendiri yang masalah apa tadi Kak Igun yang di Paris, ketemu di Paris, terus bertemu Nggak ketemunya si dari pemilik Paris, Paris. ketemunya di Gelora Bung Karno ya. Andina, aduh, ini butuh penjelasan deh dari Andina sendiri mumpung ketemu ini seperti apa sih pemain bulu tangkis di Paris itu seperti apa sih Nina? Enggak, sebenarnya emang aku punya teman, dia adalah salah satu pemain bulu tangkis dari Prancis. Dan sebenarnya kita nggak ada hubungan apapun, tapi cuma sekedar chit chat, terus kayak sharing aja. Bohong. Itu keren loh. Tuh, emaknya aja udah ngerestuin berarti ya. Cuman sekedar itu aja. Tapi kalau untuk kedepannya ini kita nggak pernah tahu, jadi didoakan saja. Oh, Didoakan untuk apa didoakan. nih? Didoakan untuk lanjut atau apa? Tapi berarti sekarang free ya kak? Sekarang masih free, jadi buat kalian yang mau boleh banget apply, boleh ke Instagram aku bisa. Atau ke Instagram Tapi juga. Kak Dina itu pendekatannya awalnya seperti apa Iya. sih? Kok bisa deket, kenal itu pasti berawal dari seperti apa? Mulanya kayak gimana kak perkenalannya? Ya awal mulanya kenapa? Apakah Igun yang ngenalin atau gimana? Ya berarti biru jodoh biasa ya. Sebenarnya itu aku kan emang suka badminton. Aku suka badminton, suka banget kayak nonton ke Istora gitu. Terus di sana itu emang lagi ada pertandingan antara dia dan Indonesia. Jadi ya udah sekedar story aja, ternyata kita Betul. Jadi setelah story berlanjut ke chatan gitu. ya kayak berteman, mencoba menjalin hubungan baik dan menjaga silaturahmi gitu aja